Berdoa selesai memberi salam. Ya, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya anak-anak. Aditya Saputra. Aidil. Aini.
sendiri, buat kesehatan kita, dan buat orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, berdamai dengan seluruh emosi. Yang kelima, nanti kamu harus disusun moodnya. Ya, kalau misalnya kamu ada masalah di rumah, moodnya nggak usah dibawa-bawa ke sekolah. Atau kalian punya masalah di sekolah, moodnya nggak usah dibawa-bawa ke teman yang lain. Ya, biasanya kalau lagi bad mood kan teman yang lain juga kena ya. Kena imbasnya ya? Iya nggak? Ya. Nah, selanjutnya di sini adalah ciri mengendalikan emosi yang baik, ya. Yang pertama apa? Jadi kalau ketika kalian lagi diledekin ya sama temennya, biasanya kalau diledekin itu masalah apa sih? Bapak. Ledek-ledekan bapak ya? Ya, Bu. Itu nggak boleh ya. Dan kalian juga nggak fisik juga itu nggak boleh. Jadi kalian harus menahan emosi ketika lagi marah, mana nih? Ya. Terus yang kedua, peka dengan diri sendiri. Jadi kamu harus tahu, ya, kamu harus bagaimana nih? Karena yang tahu tentang diri kalian adalah kalian sendiri. Terus yang ketiga, menjadi pribadi yang jadi nggak boleh mudah marah, ya, batik ya, nggak boleh mudah marah. Nah, kemudian di sini apa sih? Nah, emosi bisa menyebabkan terus ketakutan, bisa melemahkan ginjal. Kemudian stres. Nah, bahaya banget kan berarti ya? Iya. Terus sedih. Terus ketika kalian marah. Nah, kalau kalian ingin tetap sehat, berarti harus bagaimana nih? Mengendalikan emosi. Jadi ketika kalian emosi, di sini masalah, kalian tidak boleh mengurung diri, tapi masalahnya harus diselesaikan, ya. Paham anak-anak sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini dampak emosi ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang positifnya apa anak-anak? Perasaan bahagia, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Nah, kalau dampak negatifnya apa? Menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Ya, pinter. Caranya supaya kita nih ketika dihadapkan oleh emosi, kita harus seperti apa? Ya, jangan sampai langsung meledak-ledak. Nanti bisa mengganggu organ tubuh kita. Yang ada di otak kita juga pasti terganggu ya. Ya enggak? Ya. Oke, Rafi, ayo kita praktekkan gerakan mendemonstrasikan cara mengatur emosi. Pertama, tarik nafas selama 3 detik, lalu buang. Ayo yang lain bisa ikutin. Tarik nafas, buang. Sekali lagi, tarik nafas, buang. Oke, pinter ya. Jadi ketika Rafi, silakan duduk. Terima kasih Rafi. Nah, jadi buat kalian ketika kalian sedang dihadapkan masalah, usahakan untuk menarik nafas terlebih dahulu. Enggak. Ya, kadang bisa berpengaruh juga ya suasana hati kalian dengan proses belajar kalian di kelas. Ya, kalau suasana hati emosinya lagi gak stabil, belajarnya juga tadi apa? Gak konsentrasi ya. Oke anak-anak. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu tentang cara mengendalikan
sih? Ya, ketika kalian lagi stres banget, ya stres, terus banyak pikiran, itu biasanya larinya ke lambung. Jadi lambung itu bukan karena dia telat makan, ya, tapi bisa disebabkan karena stres yang berlebihan, ya. Paham, Widya? Oke, yang lain? Ada lagi yang lain? Ayo. Iya, Ana. Cara mengendalikan emosi itu gimana? Yang tadi kita praktekin, ya. Yang tadi kita praktekin terapi di depan, ya. Gimana sih cara mengendalikan emosi? Yang pertama, kita harus banyak-banyak istighfar. Jadi ketika kita udah lagi dihadapin emosi ini, kita harus astagfirullahaladzim, ya. Kita harus ingat sama Allah dulu nih, sama Sang Pencipta, ya. Jangan sampai emosi itu menyebabkan kita jadi lupa diri. Karena kebanyakan nih ada orang yang emosi, ya. Sebab dari emosi itu banyak, ya. Kenapa banyak pembunuhan? Itu awalnya dari apa? Dari dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang pertama karena diejek sama temennya, ya. Akhirnya baku hantam sama temennya. Nah, bisa menyebabkan dia jadi masuk penjara. Nah, itu anak-anak harus hati-hati, ya. Jadi ketika kalian sedang dihadapkan emosi, baiknya tarik nafas dulu, buang, dan jangan lupa banyak-banyak istighfar, ya, supaya kalian harus terus ketika emosi harus terus ingat sama Sang Pencipta, ya. Mau marah seperti apapun kamu harus banyak-banyak istighfar, ya. Apalagi kalau misalnya marah sama orang tua itu nggak boleh, ya. Nggak boleh melawan sama orang tua, itu nggak boleh. Kenapa sih Bu? Emangnya kemarin saya suka kesel sama mama saya, ya. Ya nggak sih? Ya. Oke. Sesi tanya jawab udah tadi dari Widya dan Hana. Ya, kemudian ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya. Emosi itu bisa terjadi panik attack nggak Bu? Bisa. Ya, bisa. Hati-hati makanya, ya. Kalian harus pandai mengendalikan emosi. Nah, mungkin mudah-mudahan dari apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami, ya anak-anak, ya. Semoga pada pertemuan kali ini Ibu berharap kalian bisa tahu cara bagaimana mengendalikan emosi, ya. Jangan mudah kebawa sama teman, ya. Jangan mudah tersulut sama emosi, ya. Harus hati-hati.